Tahukah Anda mengapa kucing tidak suka pintu tertutup? Inilah alasan yang sama yang mendorong kita menjelajahi ruang angkasa yang jauh. Kita cemas menunggu pesawat ruang angkasa Voyager 1 dan Voyager 2 meninggalkan tata surya. Tetapi apakah mereka dapat melakukan ini dan mengapa kita tidak pernah tahu? Probe kembar ini telah menjelajahi kedalaman ruang selama lebih dari 40 tahun. Terlepas dari kenyataan bahwa Voyager 1 sekarang terletak pada jarak 22 miliar kilometer atau 13,8 miliar mil dari matahari, dan Voyager 2 berjarak 18 miliar kilometer atau 11,4 miliar mil. Ini hanya terbang sekitar 1/1000 dari jarak ke perbatasan tata surya. Bahkan, menurut perkiraan paling optimis NASA, Voyager 2 akan membutuhkan sekitar 30.000 tahun untuk mencapai batas luar awan Oort, wilayah bola terpencil tata surya, tempat komet berasal. Tapi ini bukan berarti kita akan kehilangan penemuan luar biasa, karena probe telah mengirimkan banyak data unik ke bumi. Perhatian, saluran Riddle menghubungkan perangkat Anda untuk menerima sinyal dari luar angkasa. Apakah Anda mendengarnya? Ini adalah suara plasma bergetar padat di ruang antar bintang yang berhasil direkam Voyager 1 pada 2012 hingga 2013. Mengesankan, bukan? Kedua pesawat seperti sebelumnya secara teratur mengirimkan data dari wilayah paling terpencil di tata surya yang hampir tidak kita ketahui. Voyager pertama meninggalkan heliosfer, gelembung konvensional yang digelembungkan oleh plasma angin surya pada awal 2012 pada jarak 121 unit astronomi (AU) dari matahari. Saat itulah sensornya berhenti mendeteksi arah aliran partikel angin matahari. Batas heliosfer yang disebut heliopause adalah wilayah di mana aliran angin matahari bertabrakan dengan medium antar bintang. Heliosfer diisi dengan plasma angin matahari dan medan magnetnya sendiri. Dan di luar heliopause adalah plasma antar bintang, proton antar bintang dengan elektron dan medan magnet antar bintang. Menariknya, Voyager 1 setelah melintasi heliopause mendapati bahwa beberapa partikel antar bintang berenergi tinggi bersama dengan medan magnet eksternal sedikit menembus heliosfer. Voyager 2 melintasi heliopause pada Desember 2018 pada jarak 119 unit astronomi dari matahari dan mendapati materi matahari bocor ke medium antar bintang. Artinya, di sebelah Voyager 1, partikel antar bintang bergerak di dalam heliopause dan Voyager 2 mendeteksi partikel matahari di luarnya. Perbatasan heliosfer saat Voyager 2 melintasinya ternyata lebih tipis dari yang direkam Voyager. Para ilmuwan tidak tahu ini kenapa, tetapi mereka terus bekerja untuk memecahkan teka-teki ini. Tampaknya segera setelah heliopause ada area di mana masih ada semacam hubungan dengan dunia dalam. Untuk saat ini semua tim proyek telah ditentukan di bawah kepemimpinan Dr. Edward Stone. Setelah membandingkan data, para ilmuwan sampai pada kesimpulan heliosfer dan heliopause tidak memiliki batas yang jelas dan garis kontak tidak tetap, tetapi bergerak maju mundur seiring dengan siklus aktivitas matahari. Stone sangat terkejut menyampaikan vonis tata surya bernafas, dan ini secara dramatis memperumit gambarannya. Bagaimana ini mungkin? Dua pesawat ruang angkasa mengatasi batas yang sama selama jalur penerbangan mereka, memberikan data yang sangat berbeda satu sama lain. Para ilmuwan menyatakan bahwa dua wahana antariksa mencapai ruang antar bintang pada periode aktivitas matahari yang berbeda, yang berarti bahwa kondisi di sepanjang batas sangat berbeda satu sama lain. Voyager 1 mencapai batas antar bintang selama minimum matahari dan Voyager 2 tiba selama maksimum matahari periode peningkatan aktivitas bintang. Perbedaan kinerja mungkin juga disebabkan oleh fakta bahwa Voyager 2 dan Voyager 1 melintasi batas heliosfer di wilayah yang berbeda, satu di belahan bumi utara dan yang lainnya di selatan, dengan interval waktu lebih dari 6 tahun.
Misi Voyager juga mengkonfirmasi dugaan para ilmuwan bahwa plasma di ruang antar bintang tepat di belakang heliosfer jauh lebih padat daripada plasma di dalam heliosfer. Pada tahun 2012, Voyager 1 mencatat kepadatan plasma sedikit lebih tinggi dari yang diharapkan di luar heliosfer, yang berarti bahwa plasma dikompresi di area ini. Kemudian, instrumen Voyager 2 mencatat lompatan 20 kali dalam kepadatan plasma, dan suhu plasma seperti yang diukur di ruang antar bintang dekat mencapai 50.000 derajat Celcius atau 90.000 derajat Fahrenheit. Alih-alih parameter yang diprediksi antara 15 hingga 30.000 derajat Celcius atau antara 27.000 hingga 54.000 derajat Fahrenheit. Perilaku medan magnet di tepi heliosfer juga menarik. Sebelumnya diperkirakan bahwa medan di luar tidak terkait dengan medan di dalam heliopause. Jadi, para ilmuwan memperkirakan perubahan tajam dalam arah medan magnet di antara mereka. Bagaimanapun, Voyager 1 masuk ke bidang di luar heliopause pada tahun 2012 mengejutkan seluruh dunia dengan data bahwa arah bidang kurang lebih sama di dalam dan di luar. Berita datang tak terduga membuat para peneliti ragu. Apakah pesawat ruang angkasa itu melintasi wilayah heliopause? Kapal perintis juga melihat peningkatan pesat dalam besaran medan, pertumbuhan kekuatan medan yang cepat, sekitar 1,5 kali lipat. Voyager 2 mengkonfirmasi data dalam batas kesalahan pengukuran. Arah medan magnet tidak berubah saat melintasi heliopause. Bahkan mungkin untuk mengukur medan magnet di luar heliosfer, yang juga mengejutkan para ilmuwan. Voyager 1 menunjukkan 0,49 kali 10 minus 9 Tesla dan Voyager 2 0,68 nano Tesla atau 0,68 kali 10 minus 9 Tesla. Fakta ini belum dapat dijelaskan kepada para ilmuwan. Kemungkinan medium antar bintang tepat di belakang heliopause terganggu dan masih merasakan pengaruh angin matahari, sehingga nilai medan magnet di berbagai bagian heliopause dapat bervariasi. Ada juga data tentang tekanan pada batas heliosfer dan heliopause. Tekanannya ternyata jauh lebih kecil daripada yang dirasakan seseorang di bumi. Tetapi lebih dari perkiraan para astrofisikawan sebelumnya, 267 femtopascal atau 267 kali 10 minus 15 Pascal. Kecepatan gelombang suara juga ditetapkan melewati media ini pada 314 km atau 190 mil per detik atau 1000 kali lebih cepat daripada perjalanan suara melalui atmosfer di bumi. Para ilmuwan telah menerima data yang sangat berharga, tetapi masih ada banyak pertanyaan tentang bidang osmosis yang belum dijelajahi. Sayangnya, Voyager tidak akan bisa menjawab semuanya karena masa kerja mereka akan segera berakhir. Pada pertengahan 2020-an, baterai plutonium dari kedua probe akan kehabisan daya dan pemancar akan mati. Setelah beberapa tahun, para ilmuwan akan mulai mematikan perangkat Voyager secara bertahap. Apa yang berada di luar batas tata surya kembar tidak akan dapat memahaminya. Perbatasan ini terletak di tepi terluar awan Oort, sekelompok benda kecil yang dipengaruhi oleh gravitasi matahari kita, dan itu meluas hingga jarak 200.000 unit astronomi dari matahari. Tapi sementara para pengembara bergerak melalui ruang antar bintang, umat manusia memiliki kesempatan untuk mengungkap bagian dari misteri heliosfer dan heliopause. Juga tidak akan ada foto di heliosfer dan sekitarnya, dan tidak ada yang bisa difoto di sana, kata Susan Dodd, manajer proyek untuk misi Voyager Interstellar di Jet Propulsion Laboratory JPL NASA. Insinyur mematikan kamera pesawat ruang angkasa pada tahun 1990 untuk membatasi konsumsi memori perangkat. Gambar terakhir Voyager, titik biru pucat, foto bumi yang hampir tidak dapat dibedakan. Bahkan setelah mematikan semua sistem dan kehabisan daya baterai, Voyager akan melanjutkan misi yang sama sekali berbeda.
Jika terjadi pertemuan dengan makhluk luar angkasa, mereka akan mewakili kemanusiaan dari bumi, melaporkan di mana planet kita berada dan siapa yang menghuninya. Data disimpan di permukaan dua rekaman emas Voyager dengan pesan untuk perlombaan luar angkasa dalam bentuk sinyal audio dan video yang direkam. Apakah rekaman itu akan menemukan pemilik baru atau menghadapi kesepian yang tak terhindarkan di luar tata surya? Akankah keturunan kita mengetahui nasib kedua Voyager setelah kehilangan kontak dengan mereka? Beritahu kami di komentar. Kami akan terus memantau misi dan mengusahakan agar misi ini berlangsung selama mungkin. Penantian ini akan melegakan jika Anda beri kami like dan juga subscribe.